percaya diri. So we can say be confident. Jadilah rajin. Kamu harus rajin nih. So we can say be diligent. Jadi be di sini bisa berdiri sendiri, menjadi bagian be ketika bertemu dengan adjective. Well, hello English learners, welcome back with me Dea. Kali ini kita masih berada di English Grammars episode 17. Di kali ini kita akan membahas tentang keluarga be. Nah, apa saja sih yang ada di keluarga be? We have known that mereka dari be ini bisa menjadi dua, yaitu auxiliary dan juga ordinary. Nah, ketika menjadi auxiliary, kita bisa gunakan be, been, dan juga being. Apa itu auxiliary? Berarti kata kerja bantu, yang mana mereka hanya membantu kata kerja lainnya. Sedangkan ordinary, kata kerja yang mana bisa berdiri sendiri. Contohnya ada is, am, are, was sama were. Nah, ini juga keluarga dari be yang bisa menjadi ordinary, bagian dari ordinary yang mana bisa berdiri sendiri. Nah, but before we going to talk about an ordinary, kita akan kupas terlebih dahulu be dalam auxiliary, yaitu be, been, dan juga being. Nah, dari be kita bisa gunakan kalimat yang awal, yaitu kalimat imperatif. Apa sih kalimat imperatif? Kalimat imperatif adalah kalimat perintah yang mana diakhiri dengan tanda seru atau tanda pentung. Contohnya, jadilah percaya diri. So we can say be confident. Jadilah rajin. Kamu harus rajin nih. So we can say be diligent. Nah, kita harus pandai, so we can say be smart. Jadi be di sini bisa berdiri sendiri, menjadi bagian be ketika bertemu dengan adjective, yang mana kalimat ini adalah kalimat positif dalam imperatif. Selain imperatif, kita bisa gunakan juga ketika bertemu dengan modal nih. Ketika bertemu modal, ketika nominal sentence kayak tadi. Contohnya tadi, you will be smart when you are studying hard. Kamu akan pandai ketika kamu belajar dengan giat. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwasanya kalau kita bertemu dengan kalimat-kalimat modal, karena modal harus bertemu dengan verb satu murni, maka bisa langsung bertemu dengan be ketika objeknya itu adjective. Ketika tidak ada verbal atau tidak ada kata kerja setelah will, maka kita bisa gunakan be ini untuk menemani sebagai auxiliary atau sebagai ordinary untuk menambahkan si adjective. Selain imperatif, selain juga modal, menemani si modal, juga bisa menemani si continuous untuk auxiliary-nya. Selain itu, yang terakhir kita bisa gunakan dalam passive voice. Ingat bahwasanya passive voice itu be harus bertemu dengan verb 3. Contohnya kita dalam presentnya, dalam aktif, I eat rice. Nah, dipasifkan, maka rice sebagai objeknya diubah menjadi subjek. Rice is eaten by me. Jadi is-nya itu adalah bagian dari be yang mana bertemu dengan verb 3. Jadi be-nya harus dicocokkan dengan si subjeknya. Itu kalau dari passive voice. Next, kita akan membahas tentang been. Diingat-ingat, been itu adalah bagian dari verb 3. Jadi verb 3 dari been. Kalau kita membahas tentang verb 3, berarti been ini adalah bagian dari passive voice atau bagian dari perfect. Nah, tenses yang menggunakan verb 3 itu khusus pada perfect. Contohnya, I have been studying. Berarti di sini perfect continuous, yang mana kita mempunyai type signal since atau for. Jadi learning English, I have been learning English since 2014. Contohnya, kalau since itu untuk semenjak, jadi ketika mulai sesuatu hal itu. Kalau for itu selama. Jadi untuk present perfect continuous di sini kita memiliki time signal berupa for dan since. Nah, kalau itu tadi been dalam kalimat
aktif. Sekarang kalau dalam kalimat pasif kita bisa menggunakan been, ini juga tetap berada pada verb 3. Berarti dalam pasif kita bisa gunakan dalam perfect, present perfect atau past perfect, yang mana artinya di atau ter. Contohnya, the rice had been eaten by me. Jadi nasinya telah termakan oleh saya. Atau we can say the rice has been eaten by me. Jadi bisa pakai had atau bisa pakai has. Karena tadi rice kalau present berarti pakainya has. The rice has been eaten by me. Jadi nasinya termakan oleh saya. Atau we can say the rice had been eaten by me. Jadi nasinya sudah termakannya lampau nih oleh saya. Itu untuk pasifnya. Jadi tadi ada yang berupa aktif, dan kalau untuk pasif dia juga be bertemu dengan verb 3. Kalau untuk aktifnya tadi ada di pada present perfect continuous. Yang ketiga adalah penggunaan dari being. Nah, ketika tadi kita udah bahas tentang be, bahas tentang been, dan yang ketiga kita akan bahas being. Nah, special in being itu it seems as pretending, sama seperti berpura-pura. Contohnya kita biasanya selalu rajin nih, tiba-tiba I say that I'm being lazy. Nah, I'm being lazy di sini berarti saya pura-pura malas. Jadi beingnya itu tidak memiliki arti keseluruhan, tapi beingnya ini bisa memiliki arti bukan sedang lagi, tapi juga pretending. Jadi saya berpura-pura untuk malas. Nah, itu tadi adalah bagaimana kita menggunakan si be, been, sama being. Coba teman-teman, mana yang sangat teman-teman pahami, komen di bawah untuk bikin kalimat-kalimat dari imperatif yang menggunakan be maybe, atau menggunakan being, dan juga bagaimana kalau kita menggunakan dalam pasif atau yang continuous pakai perfect continuous, present perfect continuous, yang mana pakai for sama since. Okay, so let's try to have the sentences. Coba teman-teman mencoba untuk menulis di komen tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini tentang be, been, dan juga being. If you might have more question, you can have into comment. Kalau teman-teman juga punya banyak pertanyaan dan kurang paham, bisa komen di bawah ini. Okay then, well thank you for watching. Don't forget to share, subscribe, and also like. I'm Dea, and see ya, tata. Kampung Inggris WE.